أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا عليه يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Gitu. Nah ini penjelasannya, jadi masih ngaitu sama penjelasan yang kemarin. Jadi ketika mereka sudah kembali kepada Nabi Yakub, ya, ayahnya Nabi Yusuf, karena Nabi Yakub itu punya anaknya banyak, ya, di antaranya adalah Nabi Yusuf dengan Bunyamin lah, walaupun bukan Nabi, tapi adiknya Nabi namanya Bunyamin. Jadi Bunyamin itu walaupun bukan Nabi karena nggak ada pengangkatan dari Allah, tapi disebutkan dalam Al-Quran Bunyamin. Nah, setelah mereka kembali kepada Nabi Yakub dengan membawa barang-barang penukaran dan bahkan penukarannya dikembalikan lagi kepada mereka, maka kemudian mereka menceritakan bahwa rajanya itu atau bendaharawannya itu sangat baik, bahkan menjanjikan dengan akan memberikan penukaran yang lebih baik lagi, yakni seberat daripada beban unta. Jadi hebat kan beban unta, bagaimana hebat kan? Jadi penukaran makanannya itu akan diberikan seberat unta, kan sangat menarik. Maka kemudian dilanjutkan di ayat ke-64-nya. Qala, berkatalah siapa Nabi Yakub, hal amanukum alaihi. Jadi mereka itu meminta kepada Nabi Yakub bahwa kalau seandainya saya membawa Bunyamin ke hadapan daripada bendaharawan itu, maka akan dijanjikan diberikan penukaran seberat beban unta. Nah kemudian setelah diceritakan itu baru Nabi Yakub menjawab, hal amanukum alaihi, bagaimana saya mempercayakan si Bunyamin ini kepada kalian? Apakah saya mempercayakan dia sebagaimana saya telah mempercayakan kepada kalian saudaranya?
yakni Nabi Yusuf. Di kalimatnya, bagaimana saya bisa mempercayakan Bunyamin kepada kalian, sedangkan dulu saja saya mempercayakan Yusuf kepada kalian, yang terjadi Yusuf malah meninggal dan dimakan oleh serigala dalam hilang lah dalam bahasa itu. Tapi dalam bahasa yang diberitahukan kepada Nabi Yakub kan dimakan serigala dengan menunjukkan damin kabid dan damin kadir, dengan darah yang bohong terhadap Pak yang Yusuf kan gitu. Kemudian Allahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahim. Maka sebenarnya Allah adalah sebaik-baiknya penjaga dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Nah, gitu. Jadi sindiran kalimatnya. Mereka meminta akan bahwa Bunyamin ini dibawa lagi oleh mereka. Padahal dahulu mereka sudah membawa Yusuf dan Yusuf meninggal gitu. Bagaimana percaya lagi nih Bapak sama kalian? Gitu kalimatnya. Jadi kalau bahasa kita, nah bagaimana Bapak ini percaya sama kamu, sama kalian? Dulu saja Yusuf kalian ajak bermain, mau diajak bermain-main malah mati. Nah sekarang adiknya kalian minta lagi, bagaimana saya percaya gitu kalimatnya. Nah itu kurang lebih bahasa. Tapi bahasa Al-Quran, hal amanukum alaihi, bagaimana saya mempercayakan dia kepada kalian? Apakah saya harus mempercayakan si Bunyamin kepada kalian? Padahal dulu saya sudah mempercayakan Yusuf kepada kalian dan ternyata kalian malah membuat Yusuf meninggal atau dimakan serigala. Maka kemudian walamma fatahu mata'ahum, maka tatkala ketika mereka membuka mata'ahum, bawa-bawa atau perbekalan yang dibawa dari Mesir tadi ya, dari Nabi Yusuf, maka kemudian wajadu bidha'atahum ruddat ilaihi, maka mereka mendapati apa yang menjadi barang penukaran mereka dikembalikan. Jadi mereka itu nggak tahu bahwa barang bawaan mereka yang dulu menjadi penukaran untuk Raja Mesir, jadi bahasanya barter lah kalau gitu. Jadi kalau dulu itu nggak pakai uang, gitu. Maka barter kan. Jadi kalau misalnya zaman saya lagi kecil dulu, kalau pengen beli es itu cukup ditukarkan pakai jagung 2 biji. Iya. Jadi jagung kering yang masih di dalam kelapanya itu kering. Saya dapat es itu 1 gelas. Bahkan dulu kalau pengen ikan asin ditukar dengan telur. Kita nyari telur tuh, telur ayam. Itu bisa ditukarkan sama asin 2 biji kalau nggak salah. Nah seperti itu. Jadi mereka dari anak-anak Nabi Yakub itu. Nah di daerah itu kan yang ditukarkan apa? Kulit, tulang, yang barang-barang antik lah. Nanti ditukarkan ke Raja Mesir yang menjadi bendaharaannya karena Nabi Yusuf. Dan dikembalikan apa? Gandum, makanan, gitu, bahan-bahan pokok gitu. Nah, ketika mereka membuka barang-barang bawaan yang dari Nabi Yusuf itu, ternyata mereka mendapati barang penukarannya dikembalikan ke Nabi Yusuf. Maka kemudian qalu ya abana mana pergi. Maka kemudian mereka berkata, wahai ayah kami, apa lagi yang kita inginkan nih? Saking baiknya di bendaharawan raja, kita penukaran dikembalikan gitu. Senang dong. Jadi kita nggak dapat rugi, kita malah dapat untung. Barang kita dikembalikan dan kita mendapatkan timbangan barang-barang pokok yang banyak. Kemudian dikatakan hadhihi bid'atuna ruddat ilaina. Wahai bapakku, wahai ayah, dilihat nih bid'atuna, barang-barang kita ruddat ilaina, dikembalikan kepada kita. Wa namiru ahlana, sehingga kata mereka ya, kita dapat memberi makan keluarga kita. Jadi wa namiru ahlana wa nahfadu akhana. Kemudian dilanjutkan lagi, maka keluarga kita dan kami akan memelihara saudara-saudara kami. Kemudian lanjutkan, dan kita akan mendapatkan tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu saking senangnya tuh untuk merayu bapaknya. Wahai ayah, lihat barang-barang saja kita kembalikan. Barang-barang yang kita bawa dikembalikan oleh bendaharawan ini. Ya, dan kita diberikan barang yang luar biasa, diberikan makanan pokok. Nah, dengan hal ini kita akan bisa wa namiru ahlan, memberi makan keluarga kita semuanya. Dan kita akan bisa menjaga saudara-saudara kita dari kelaparan gitu, dari mana. Wa nahfadhu akhana wa nazdadu kaila ma'ad, dan bahkan kita dijanjikan akan mendapatkan barang makanan pokok seberat beban
unta. Dzalika kailu yasir, dan itu sangat mudah bagi kita. Jadi itulah timbangan yang mudah bagi kita dapatkan, karena mendapatkan gandum seberat itu kan dengan penukaran yang itu nggak bakal dapat. Jadi mereka hanya mendapatkan setakaran tukaran. Jadi kalau misalnya saya tadi bilang, kalau kita dulu bahkan dulu masih bisa membeli dengan padi dulu itu, dengan beras, atau kita membeli apa dulu saya membeli beras satu lantang dari rumah mau beras lantang itu bisa ditukar dengan tempe dan tahu. Itu dulu begitu tuh. Kalau kejamanan enggak ya, lagi pada apa saya kejamanan. Jadi kalau pengen beli kayak misalnya kayak jajan-jajanan itu, kayak dulu itu gulali, tahu gulali ya? Yang dari gulai itu dulu ditukar dengan sendal jepit yang putus. Iya, sendal jepit yang karet yang plastik itu, atau dengan pecahan ember. Jadi kita nyari-nyari itu pecahan ember, sendal, botol plastik itu bisa ditukarkan dengan gulali itu dulu. Main gulali, atau dengan yang kayak snack kayak sejenis, kalau kita bahasanya snacknya itu ya snack lah, karena snack itu makanan ringan tuh yang kayak kopi ciki kalau sekarang namanya. Dulu kalau mau ciki itu pakai yang begitu, jadi ada yang lain itu ya. Nah kita nuker barangnya begitu. Nah ini yang seperti terjadi pada Nabi Yusuf dan keluarganya di Mesir, antara Mesir dengan sekitar Madian atau Palestina. Kan Mesir dengan Palestina itu kan dekat, karena kan Nabi Yakub itu masih sekitar Palestina kan, dekat Palestina. Cuman kan tepatnya bukan di Mesir Aqsa sekarang. Maka kemudian dirayu Nabi Yakub oleh anak-anaknya tadi, ini dia ya. Barang-barang kita dikembalikan, kita diberikan gandum yang cukup yang bisa memberikan makan keluarga kita, sehingga keluarga kita terhindar daripada kelaparan. Bahkan kita dijanjikan kalau seandainya kami ini membawa Bunyamin kepada bendaharawan raja ini, orang berkuasa di Mesir ini, maka kita akan diberikan gandum seberat beban unta. Maka kemudian berkatalah Nabi Yakub, lan ursilahu ma'akum. Kata Nabi Yakub, saya tidak akan menyerahkan Bunyamin untuk pergi bersama kalian hatta tu'tuni mawthiqan, sampai kalian mau bersumpah. Saya tidak akan pernah menyerahkan Bunyamin untuk pergi bersama kalian sampai kalian mau bersumpah. Apa? Bersumpah kepada Allah, la ta'tunnani bihi. Kalimatnya adalah bahwa la ta'tunnani bihi, bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepada saya. Gitu kata Nabi Yakub. Illa ayyuhaqa bikum, kecuali jika kamu dikepung oleh musuh. Jadi kalimatnya Nabi Yakub begini, ya anak-anakku, ayah tidak akan menyerahkan Bunyamin bersama kalian untuk pergi ke negeri Mesir itu sampai kalian mau bersumpah kepada Allah. Apa sumpahnya? Bahwa kalian akan membawa kembali Bunyamin ke hadapan saya. Gitu kata Nabi Yakub. Kemudian kecuali memang dalam kondisi emergensi, kalian diserang oleh musuh, dikepung oleh musuh, itu kan takdirnya Allah. Gitu kalimatnya. Nah itu ya, artinya begitu. Kemudian falamma atauhu mawthiqahum, maka setelah mereka menunaikan sumpahnya, qala Allahu ala ma naqulu wakil. Kemudian dikatakan oleh, lanjutkan ya, mana tadi? Nah, gitu. Setelah mereka mengucapkan sumpah itu, kemudian Nabi Yakub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan. Jadi kalimatnya nih diambil sumpah dulu sebelum diserahkan Bunyamin. Ya, kemudian waqala, berkatalah Nabi Yakub, ya bani, wahai anak-anakku, la tadkhulu min babi wahidi wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Jangan kalian masuk pada pintu yang sama, yang satu. Jangan masuk melalui satu pintu gitu maksudnya. Tapi masuklah melalui pintu-pintu yang berbeda-beda, karena kan saudaranya banyak-banyak. Jadi kan yang berangkat ke semua itu kan ada 10 bersaudara, bukan satu. Jadi saudara Nabi Yusuf itu ada yang 10 dan 11. Nah,
saudara-saudara Nabi Yusuf itu diperintahkan untuk masuk dari pintu yang berbeda. Jadi misalnya ada 10, ada 3 pintu, maka dibagi 3, dibagi 2. Nah, Bunyamin dengan kelompok saudara Yusuf satunya, nah ini dengan kelompok yang lain. Maka Nabi Yakub memerintahkan itu untuk masuk ke negeri Mesir itu dari pintu yang berbeda. Jadi ingat, gerbang itu kan beda-beda kan oleh istana itu kan. Bukan masuk ke dalam negara Mesir, kayak misalnya Mesir kan luas kan. Tetapi yang masuklah ke dalam Mesir itu berarti ke kerajaannya Nabi Yusuf, gitu kan, kalau kerajaannya Al-Aziz ya tadi kan, Al-Aziz, ke kerajaannya Raja Mesir itu melalui pintu gerbang yang berbeda-beda, itu kata Nabi Yusuf. Kemudian, wa ma agni ankum minallahi min syai'. Namun demikian aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikit pun dari takdirnya Allah. Inil hukmu illa lillah. Keputusan itu hanya bagi Allah. Tawakkaltu alaihi tawakkaltu alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Kepada Allah lah saya bertawakal, dan bertawakallah kepada Allah orang-orang yang bertawakal. Kalimatnya begitu. Jadi ini kalimat tawakal itu diimplementasikan oleh Nabi Yakub. Artinya ada usaha. Jadi tawakal itu usaha dulu. Nabi Yakub memerintahkan kepada putra-putranya untuk masuk ke negeri Mesir dari pintu yang berbeda agar selamat maksudnya begitu. Tetapi kan kita tidak bisa menolak takdirnya Allah. Tetapi tetap kita bertawakal kepada Allah setelah kita berusaha. Harus usaha dulu baru tawakal. Jadi yang disebut tawakal itu kayak begini. Mas April punya sepeda motor, ya kan. Nah, untuk bertawakal caranya gimana? Kunci motor sebaik-baiknya, kunci setangnya, kunci mesinnya, tambahkan kuncinya, kemudian simpan di tempat penyimpanan kendaraan. Setelah itu tawakallah kepada Allah. Tapi tiba-tiba misalnya motornya hilang, ya itu namanya takdir. Tapi kita usaha. Jangan sampai kita punya motor nggak dikunci, gantungin kuncinya, ya kan? Motornya gantungin kuncinya nggak dibawa sama kita, itu namanya nggak bertawakal. Ya, gitu. Implementasi tawakal. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum, maka tatkala mereka sudah masuk dari pintu yang diperintahkan oleh bapak mereka, itu beda-beda tuh, beda-beda melalui jalur-jalur gerbangnya. Makana yugni anhum minallahi min syai'in illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha. Jadi kalimatnya dilanjutkan bahwa masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya. Jadi Nabi Yakub punya inspirasi, punya ide gitu maksudnya. Itu juga karena Allah yang memberikan wahyu, kan dia nabi kan. Pasti nabi itu nggak sembarangan untuk menyampaikan sebuah perintah kepada anaknya atas apa yang terbersit di hatinya melalui mungkin wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi Yakub. Tetapi tetap hal itu merupakan suatu keinginan Nabi Yusuf, tidak mampu menolak daripada takdir Allah. Kemudian wa innahu ladu ilmin. Nah, ini penegasannya. Ya, dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan. Siapa Nabi Yakub memiliki pengetahuan karena Allah telah mengajarkan kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, itu rencananya Allah. Kenapa kok harus dipisahkan antara anak-anaknya, nggak boleh seperti itu? Ini rahasianya, ada rahasianya, nggak sembarangan tuh. Jadi Nabi Yakub diberikan wahyu oleh Allah, diberikan pengetahuan oleh Allah, memerintahkan kepada putra-putranya untuk menjadi 2 gelombang, 2 kelompok. Yang satu melalui pintu yang depan, yang satu melalui pintu belakang, gerbangnya maksudnya. Ini ada maksudnya nih. Nanti maksudnya akan dijelaskan pada ayat berikutnya. Tetapi kemudian di ayat yang ke-69-nya, walamma dakhalu ala Yusuf. Nah, ini tatkala mereka masuk ke tempat Nabi Yusuf. Nah, artinya awa ilaihi akhahu, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Kemudian dia berkata kepada Bunyamin, sesungguhnya aku adalah saudaramu, jangan engkau bersedih hati terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Artinya ada sesuatu yang tidak diceritakan. Jadi saudaranya ini terbagi 2, yang 5 orang melalui pintu depan, yang 5 orang lagi melalui pintu belakang. Nah, ketika yang membawa Bunyamin tadi masuk melalui pintu belakang dan langsung ke tempat Nabi Yusuf pisahkan
antara Bunyamin dengan saudaranya, dipisahkan tuh. Maka kemudian ketika tinggal berduaan dengan Bunyamin, maka kemudian yang ngomong kepada Bunyamin, wahai Bunyamin, saya katakan Yusuf, jangan kau bersedih hati terhadap apa yang mereka kerjakan atau niat jahat yang mereka inginkan. Nah itu ringkasannya begitu. Sementara daripada kisah Nabi Yusuf yang dibacakan atau kita baca ayat 64 sampai ayat 69. Nanti untuk lebih cerita, lebih clearnya lagi akan pada pertemuan berikutnya. Jadi kisahnya bersambung. Tapi kesimpulannya, nih kesimpulannya satu. Kesimpulannya adalah bahwa Allah memberikan karunia yang luar biasa kepada Nabi Yakub. Dia memiliki ilmu yang tidak orang ketahui. Jadi setiap nabi itu punya ilmu. Nabi Yusuf itu ahli peramal. Nabi Yusuf itu ahli peramal. Dia bisa meramalkan apa? Tentang dua orang yang pemuda yang masuk penjara. Jadi Nabi Yusuf pun bisa mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Apa? Dia bisa mengetahui makanan apa yang akan datang diberikan kepada mereka di penjara. Jadi sebelum makanan itu datang, dia udah bisa nebak kita makan apa nih. Nah, iya, itu Nabi Yusuf itu ahli ramal. Memang ramal. Al-Quran yang menjelaskan itu. Ya kan? Nabi Yusuf bisa mentakwilkan mimpi. Ya, bisa menjelaskan, bisa mengartikan sebuah mimpi. Bukan hanya itu saja, bahkan bisa mengetahui sesuatu yang belum terjadi, dan itu diberikan oleh Allah ilmunya. Termasuk Nabi Yakub. Nabi Yakub ketika diceritakan oleh Nabi Yusuf tentang mimpinya, dia sudah paham. Nah, tapi nanti dijelaskan pada akhirnya oleh Nabi Yakub. Begitupun Nabi Yakub tahu apa yang akan terjadi, sehingga memerintahkan kepada putranya ketika akan masuk ke dalam negeri Mesir melalui pintu yang berbeda. Nah itu satu. Yang kedua yang harus kita jadi pelajaran adalah bahwa kita bertawakallah kepada Allah dengan sebelumnya usaha yang maksimal. Jadi usaha dulu, usaha dengan batas kemampuan kita, dengan sungguh-sungguh, baru kita bertawakal kepada Allah. Biarkan hasilnya Allah yang menetapkan. Seperti misalnya saat ini belum dikarunia anak, bertawakal kepada Allah, tapi harus ada usaha maksimal, ya kan? Udah sebatas apa usahanya, lakukan dengan maksimal, baru bertawakal. Jangan belum pernah usaha tapi bilang saya bertawakal kepada Allah, biarkan takdir. Nggak begitu. Tapi misalnya cek dokter, kalau nggak begitu melalui proses misalnya meningkatkan gizi makanan, kualitasnya ditingkatkan, atau misalnya kalau capek dikurangi capeknya, gitu. Nah, kemudian dengan doa kepada Allah baru bertawakal. Kemarin kan sempat dikasih jurusnya Nabi Ibrahim, ya kan? Apa jurus Nabi Ibrahim? Doa, kemudian puasa untuk tidak berbicara dengan manusia dengan orang 3 hari, ya kan? Nah itu bisa salah satunya dengan menggunakan hal-hal tersebut. Jadi kurang lebih begitu ya. Ada pertanyaan barangkali? Cukup? Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin.